Halo sahabat YouTube, balik lagi di channel Made in Lombok, channel yang membahas tentang potensi pertanian dan juga perkebunan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi pada kesempatan kali ini, sahabat YouTube, saya sudah berada di salah satu desa di Kabupaten Lombok Utara, itu tepatnya di Desa Selelos, ya, Kecamatan Gangga. Saya sudah ada di rumahnya Pak Ketut Munra. Jadi Pak Ketut Munra ini adalah sosok petani yang bisa dikatakan sudah senior ya di sini. Di Desa Selelos ini, yang katanya beliau ini sudah di sini sejak tahun 1980 teman-teman. Nah, buat sahabat YouTube, pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke tempatnya Pak Ketut Munra. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini adalah lahan pertanian, perkebunan cengkeh, durian. Di sini banyak sekali teman-teman. Kita kira-kira berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ya. Jadi ini benar-benar tempat untuk melakukan penanaman yang sangat baik untuk segala komoditas pertanian teman-teman. Oke sahabat YouTube, buat kalian langsung saja ya, daripada penasaran, kita masuk ke rumahnya Pak Ketut Munra. Oke. Wah, ini adalah tempatnya sahabat YouTube. Wah, ini ada Pak Tutnya di sini. Pas sekali. Halo Pak Tut. Selamat siang Pak Tut. Luar biasa Pak Tut, apa kabar? Salaman dulu Pak Tut. Ya, teman-teman, di depan saya ini sudah ada Pak Ketut sebagai pemilik dari perkebunan atau lokasi yang akan kita datangi hari ini, teman-teman. Ini Pak Tut sedang apa nih Pak Tut? Kelihatan sibuk sekali. Kopi. Kopi ya? Wah, komoditas kopi nih Pak Tut. Ini bagaimana Pak Tut panen tahun ini ya? Ya, panen tahun kemarin. Oh, luar biasa Pak Tut. Pak Tut, ini saya dan teman-teman YouTube ini kan penasaran Pak Tut, bagaimana sih menjadi petani yang baik ya di perkebunan Pak Tut ini. Saya lihat katanya Pak Tut di sini sudah lama ya di Desa Selelos ini. Ya. Ini sudah berapa tahun Pak Tut di sini? Sudah ya dari tahun 80. Dari tahun 80 Pak Tut di sini. Ya, Wah, 30 lebih ya. 30 tahun lebih ya Pak Tut. Luar biasa sekali Pak Tut. Untuk komoditas Pak Tut sendiri di tempatnya Pak Tut pada saat ini sedang konsentrasi mengerjakan apa Pak Tut? Sekarang ini kan fokus ke kopi. Fokus ke kopi ya? Kopi. Ya. Kopi. Nah, Pak Tut, kalau boleh tahu, ini kopi yang sudah berapa lama tapi ini Pak Tut? Ini kopi panen merah, Ya. langsung giling mentah. Oh, langsung giling mentah. Langsung giling mentah. Berarti metodenya Pak Tut panennya merah, Panen merah, kemudian digiling mentah ya. mentah, ya. Berarti setelah digiling mentah kemudian dijemur. Jemur ya, lagi 4 hari baru kering giling. Oh, ini jenis kopinya apa Pak Tut? Robusta atau apa? Kopi apa namanya Malang Sari. Malang Sari. Oh, oke. Wah, teman-teman, kalian pasti belum pernah melihat ya pengolahan kopi. Buat kalian yang mau ikuti penasaran cara Pak Tut mengolah kopi, ayo kita sambangin nih gimana caranya. Pak Tut akan berbagi ilmunya kepada kalian semua. Ayo Pak Tut. Ini Pak Tut, panennya Pak Tut ini sudah berapa lama nih Pak Tut mengerjakan sekarang ini? Sudah dari 4 periode, 4 tahun sudah mulai 4 tahun ya? Ya. Fokus di kopi saja. kopi ya. Berarti hasilnya menjanjikan ini Pak Tut. Ya lumayan. Kalau luas lahan sendiri Pak Tut? Kalau kopinya khusus sekitar ya kurang lebih 6 hektaran. 6 hektaran. Ya, Wah, mantap sekali Pak Tut. Itu khusus ditanami kopi Malang Sari ini ya? Kopi Malang Sari. Wah, Pak Tut, kalau bisa kita lihat jalan-jalan Pak Tut, di tempat pengolahannya itu saya lihat ada penggilingan basah ya? Ya bisa. Oke. Ini Pak Tut berbagi ilmu nih teman-teman buat kita. Oh, ini untuk giling basahnya Pak Tut ya? Harus ada airnya. Oh. Nah, giling basah masuk ke sini ada air. Kita rem 24 jam. Direndam 24 jam. Direndam 24 jam. Habis itu baru digiling. Berarti kopi yang basah tadi itu direndam dulu 24 jam di bak ini teman-teman. Kemudian digiling basah. Berarti selama proses penggilingan itu dimasukkan air ya? Oh. Masukin air. Berarti setelah itu kulit ari kopi, kulit luarnya itu terpisah ya? Oh, ini contohnya ya. Kulitnya ke sini kulitnya. Kalau isinya ke depan ya. Oh gitu. Ini dah isinya. Berarti ini kopi yang sudah
Digiling basah tadi, dijemur berapa hari nih Pak Tut? Dijemur proses Ini gini? baru 2 hari ini. Oh ini baru 2 hari. Estimasi pengerjaannya berapa lama nih penjemuran? 4 hari. 4 hari ya? Ya, 4 hari sudah kering. Wah. Stok sudah. 4 hari sudah kering. Mantap sekali teman-teman buat kalian nih yang penasaran pengen lihat dari dekat ya. Ini baru 1 hari. Oh ini baru 1 hari ya? Baru 2 Mantap hari. sekali nih. Kalau yang itu nanti perlihatkan yang tanah Yang tadi tepat tadi itu berapa lama Pak Tut? sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Besok sudah dikarungin. Ini mantap ya Pak Tut ya. Jadi dikeringkan ini sudah 4 hari, 3 hari. Hari keempat dipungut ya. Masih dah karung. Nanti tinggal gilingnya ini kan sudah kering dia. Ya. Sudah kering ini. Sudah bisa dikupas sama tangan aja bisa, belum mesin. Tangan aja sudah bisa kita kupas ini. Wah. Nah sahabat YouTube, luar biasa kan di video part 1 ini kita sudah dibagikan oleh Pak Tut bagaimana cara beliau untuk mengolah hasil perkebunannya, yaitu komoditas kopi. Buat kalian tenang saja, masih ada video selanjutnya di bagian part 2 nanti. Karena di video part 2 nanti Pak Tut akan membagikan bagaimana cara beliau untuk memproses dan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam sektor bisnis perkebunan kopi ini. Jadi buat kalian tetap pantengin terus channel Made in Lombok. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like video ini, nyalakan notifikasi, dan juga subscribe channel ini. Oke, sampai berjumpa di video part 2 selanjutnya.